Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nunik Nopianti, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan NIM 2525113061. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Wates 2. Kelas 6 dengan materi makanan dan minuman halal dan haram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Anak-anak, sebelum belajar kita mulai, kita biasakan dulu untuk berdoa dulu ya. Siap? Siapkan sama ketuanya. Duduk yang rapi. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, kita mulai tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sebagai pembentukan karakter bagi kalian, marilah kita menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya ya, yang dipimpin oleh Cahra ke depan. Ayo, mohon berdiri kalian semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, adakah yang tahu apakah halal itu atau haram itu? Ada yang tahu? Mungkin makanan yang kalian makan setiap hari terasa enak. Apakah kamu sudah tahu apakah itu haram atau halal? Cung, mungkin kelompok 1? Ada yang tahu? Belum. Belum. Kelompok 2? Makanan halal itu yang bagaimana? Baik, yang seperti apa? Dimakan. Yang bisa dimakan dan bisa bermanfaat untuk kesehatan. Ya, itu salah satunya. Kelompok 3, bisakah kalian menjelaskan apakah makanan halal yang kamu ketahui dulu sebelum Ibu menerangkan lebih jauh? Ayo, makanan halal apa aja kira-kira? Nasi. Boleh, nasi yang kalian konsumsi setiap hari? Terus apa lagi? Ayam, susu, telur. Ya, bagus. Itu yang kalian ketahui hanyalah beberapa saja yang sudah menjadi bentuk nyatanya. Tapi kalian belum tahu apakah makanan yang haram itu atau yang halal itu cara membuatnya atau cara didapatnya. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan ke dalam materi. Siap. Di sini kita akan bahas yang pertama adalah tentang pengertian makanan halal dan haram untuk anak. Ya, lihat ke sini. Makanan halal adalah yang dibolehkan, baik secara Islam, bersih, sehat, itu termasuk adalah makanan haram. Sedangkan yang haram adalah yang dilarang oleh syariat agama.
Misalnya nih, yang haram didapat dengan cara yang bagaimana? Kemarin Ibu sudah menjelaskan. Ya, didapat dengan cara mencuri. Betul. Kemudian apalagi? Tidak mengucapkan bismillah, pinter. Nah, itu termasuk menjadi makanan ini menjadi haram. Kemudian lihat lagi ke sini. Di sini ada 4 kategori makanan yang biasa kalian makan. Makanan yang satu adalah halal. Makanan yang sesuai syariat Islam. Pertama, yang selalu kalian ucap dengan baca bismillah. Kemudian makanan yang didapat dengan cara baik, tidak mencuri. Terus? Iya, kalau hewan misalkan nih tidak boleh dicekik atau dipukul. Misal kamu punya ayam, mau dipotong ayam itu. Kalau kalian membaca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, barulah ayam ini boleh dinikmati. Sudah menjadi kategori halal. Jika kamu cara membunuh ayam ini karena kesal, Padli mungkin kesal sama ayam ini ya, karena suka masuk rumah katanya. Dia besok mah kita ayam ini kita pencit weh, cek orang Sunda mah. Dia pukul dulu ayamnya sampai pusing kepalanya. Halal tidak untuk dimakan? Tidak. Karena ayam itu satu, tidak mengucapkan bismillah. Dua, ayam itu sudah menjadi bangkai dan tidak boleh kalian makan. Paham? Kecuali hewan air, ikan mas. Ikan mas itu sudah meninggal, sudah tidak ada nyawanya, boleh kalian konsumsi. Boleh kalian bersihkan, kalian ucap bismillah, dan itu menjadi halal. Tapi tidak untuk hewan darat ya, seperti ayam tadi. Sapi bangkainya boleh kita makan dagingnya? Tidak, tetap sapi juga harus kita potong dulu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang makanan haram. Makanan haram, satu, menyembelih tidak menyebutkan nama Allah. Kedua, makanan ini tidak didapat dengan cara yang halal. Contohnya, mencuri. Di Alpateh ayah sosis kenjeler. Sosis kenjeler itu halal apa haram? Haram. Halal. Tapi karena kamu main ke sana dan mencurinya, itu menjadi haram. Tidak boleh kalian makan. Kemudian, syubhat. Tahu syubhat? Ini ragu. Contoh nih, makanan yang sudah kena lalat. Menurut kamu itu bagaimana? Karena makanan yang terkena lalat pasti jadi sumber penyakit. Tapi lebar Buddha Miksu. Bagaimana ini? Ini sudah bisa menyerupai ya, masuk kepada yang haram. Arti syubhat itu serupa. Berarti serupa hampir menyerupai kepada yang haram. Karena apa lalat bisa nempel? Itu akan menimbulkan benih-benih penyakit. Kalau kita makan penyakit miksu ini akan menjadi penyakit di tubuh kita. Mau? Itu namanya syubhat. Lebih baik kita buang saja. Paham? Udah mahal Bu. Ya bagaimana lagi? Lalat sudah nempel dari tadi di situ keduluan. Ya. Kemudian bergizi. Tahu kan makanan bergizi? Tahu lah. Apa aja? 4 sehat 5 sempurna apa aja? Susu, ikan, tempe, sayur, telur, tahu, itu ada. Didapat setiap hari? Didapat ya. Kemudian ini ada contoh makanan haram. Nih, babi. Babi makanan yang dilarang oleh Islam. Kenapa? Karena banyak lemak, apalagi mengandung cacing pita. Bukan daging berpita ya, tapi cacing pita yang jelek bagi tubuh kita. Kemudian darah. Darah apa Bu? Kalian emang pampir suka makan darah, minum darah. Ini darah dilarang dan tidak boleh dikonsumsi. Tahu tidak dulu ya, kalau sapi, tahu sapi disembelih dipakai ember. Di ember itu darahnya disimpan. Terus jadi menggumpal seperti hati. Tahu hati yang suka kalian makan, hati sapi? Padahal itu terbuat dari darah. Itu jelas-jelas diharamkan oleh Islam. Tidak boleh. Darahnya digumpal, dibekukan, dan dimasak.
Ada ya orang-orang yang memakan itu. Dan kalian tidak boleh memakannya. Dan ini sudah jelas-jelas menjadi haram. Bangkai. Kalau bangkai ikan boleh. Ya kayak lauk mas, nila, cumi. Kan itu sudah mati ya kalau beli di pasar. Terus kalau misalkan ayam, sapi, bolehkah kita makan? Tidak, kalau sudah menjadi bangkai, apalagi sudah berbau busuk ya. Itu sudah ada penyakit dan kumannya. Minuman keras, tahu minuman keras apa? Tahu, iya. Minuman para pemabuk, jangan sampai kalian kenal ya. Itu tidak boleh, akan merusak otak dan saraf jiwa kalian. Awas, jangan pernah kalian dekati dengan minuman keras ini. Tujuan mempelajari makanan halal. Satu apa? Menjaga kesehatan. Agar sehat, fit, makanlah yang halal-halal. Tidak boleh dengan yang haram. Biar kita sehat selalu. 2, taat kepada. 3, menghindari dosa. Kalau kamu minuman keras, sudah tertentulah dalam tubuh kamu sudah ada dosa. Dan tidak bisa masuk surga. Kemudian mendapatkan berkah, bukan pabarkah, tapi mendapatkan berkah. Selalu diridhoi oleh Allah. Dengan ibu tadi menyebutkan ya, kalau halal, makanan yang diizinkan oleh agama. Kalau haram, makanan yang dilarang oleh agama. Kalau halal bisa menjadikan cerdas, bisa membuat sehat. Kalau haram bisa menambah kebodohan. Kedua, bisa menjadikan sakit juga bagi tubuh kita ya, selain dari dosa. Kalian boleh tulis di atas makanan kelompok dulu ya, kelompok 1. Makanan, minuman halal. Makanan halal dulu dan minuman halal, boleh dicampur minimal 10. Kalau yang haram juga 10. Haram makanan dan minuman ya, jangan satu-satu ya. Tulis dulu nama kelompoknya. Yuk, silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian dan menyebutkan apa yang menjadi makanan halal ataupun haram. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Oke. Kalian sudah bisa menyimpulkan mana makanan halal ataupun minuman haramnya ya. Silakan siapa yang mau ke depan, kelompok mana dulu, acungkan tangannya. Baik, kelompok 3 mau ke depan. Ayo silakan ke depan. Kelompok 3. Ya, yang halal. Coba sebutkan. Halal 1 nasi, 2 tempe, 3 tahu, 4 telur, 5 ikan, 6 susu, 7 air putih, 8 air kelapa. Oke. Betul? Sekarang yang haramnya. Makanan haram 1 daging babi, 2 daging bangkai hewan, 3 hewan yang tidak menyebut nama Allah, 4 miras. Betul? Oke, beri rewardnya dong, tepuk tangan buat kelompok 3. Maaf sayang, tempel langsung. Yuk, tempel paling atas berarti karena yang pertama di sini tengah. Terima kasih ya buat kelompok 3. Bagus ya. Sudah bisa menyebutkan makanan yang haram dan halal. Sekarang kelompok 3 ayo. Kelompok 1 sini saya. Sebutkan dulu. Saya dari kelompok 1. Coba sebutkan. Makanan halal. Makanan halal, tolong dengarkan. Nasi, ikan, telur, tempe, tahu. Terus? Minuman halal, air putih, susu sapi, susu kedelai, jamu, es teh. Betul. Makanan haram, daging babi, daging bangkai, daging anjing, makanan yang tidak mengucapkan bismillah, darah sapi yang dibekukan. Wow, lengkap sekali. Tepuk tangan dong. Mari, tempel dulu sini. Iya, tempel dulu saya. Keren ya, hebat. Kalian sudah bisa mengidentifikasi kalau begitu ya. Sekarang yang terakhir kelompok 2, silakan ke depan. Ayo Beril. Makanan halal 1 nasi, 2 sosis ayam, 3 telur, 4 sayuran, 5 ikan. Minuman halal 1 susu, 2 es teh, 3 air putih, 4 jus jeruk. Makanan haram 1 daging babi, 2 daging anjing, 3 darah, 4 bangkai, 5 minuman keras.
Iya, tepuk tangan lagi. Hebat sekali. Ayo tempel dulu. Wah, pada pinter ya. Alhamdulillah ya. Kalian sudah bisa menyebutkan, bahkan mengelompokkan mana yang halal dan mana yang haram. Berarti selama ini kalian sudah bisa membedakannya. Tidak selalu memakan yang haram ataupun yang berasal dari yang haram. Penguatan bagi diri kalian bahwa kita harus menjauhi segala sesuatu makanan yang berasal dari haram. Ya, kalian sudah tahu caranya dari mana, mendapatkannya bagaimana. Kalian sudah pahamkan tadi apa yang halal dan apa yang haram. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian secara langsung. Arti dari halal atau haram. Ibu mau tanya ke sini dulu. Ayo. Segala sesuatu yang kalau haram. Bagus. Untuk kelompok 2, pertanyaannya, mengapa umat Islam harus mengkonsumsi makanan yang halal? 1. Bagus. 2. Iya, meningkatkan kecerdasan. Hebat sekali. Sekarang untuk kelompok 3. Kenapa kita tidak boleh memakan makanan yang haram? Karena tidak layak untuk dimakan. Bagus. Kemudian kedua, menjadikan sumber, betul, tidak dianjurkan oleh agama menjadi sumber apa? Penyakit. Hebat ya. Kalian semuanya sudah pada pintar, sudah bisa menyebutkan apa itu makanan halal, definisi halal ataupun haram. Nah, setelah itu Ibu mau mengetes kemampuan kalian dengan beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan di sini ya. Tolong keluarkan pensilnya, alat tulisnya. Boleh pulpen ya, karena kalian kan udah gede. Boleh kalian mengisi di sini. Jangan lupa tulis nama dulu ya, sama kelasnya. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baik, Ibu kumpulkan ya. Sudah dikasih nama semuanya? Sudah. Terima kasih ya, hebat sekali. Ya, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Barusan Ibu menerangkan tentang apa anak-anak? Iya. Halal dan haram. Kalian sudah paham semuanya membedakan mana yang halal dan haram? Sudah. Nah, hari ini mungkin kita sampai tadi apa? Manfaat ya. Minggu depan kita ketemu lagi dengan membahas tentang hikmah makanan halal dan haram. Tadi kita sudah terus kita membahas tentang hukum-hukumnya juga ya, menurut Al-Quran dan hadis. Apa saja sih makanan halal dan haram itu? Ya. Nah, untuk hari ini selesai pembelajarannya dan kita tutup dengan pembacaan doa ya yang biasa kita pimpin oleh ketua kelas kita. Duduk yang rapi. Siap. Kurang-kurang marilah kita berdoa. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya.